Lu pernah gak sih ngerasain rasanya sedih, depresi, kecewa dengan takdir, nggak punya tujuan hidup? Well, gue pernah. Dan jika lu juga pernah, pastinya rasanya nggak enak banget berada di bawah roda kehidupan. Kayak bener-bener pasrah gitu. Orang-orang pastinya punya obat sendiri untuk mengobati kesedihan mereka. Ada yang curhat ke teman, ada yang dengerin musik, ada yang tiba-tiba jogging, bahkan ada yang sampai datang ke psikolog. Kalau gue pribadi, obatnya adalah dengan nonton film. Film bagi gue bukan hanya sekedar hiburan semata. Bukanlah hanya tentang aksi keren, ledakan besar, komedi lucu, jumpscare setan, atau cameo unik. Film juga bisa mengajarkan perspektif baru dalam kehidupan. Karena pada dasarnya, film adalah cerita dari kehidupan manusia. Naik turunnya, sedih bahagianya, hidup dan matinya. Selama 20 tahun gue hidup, ratusan bahkan mungkin ribuan film pernah gue tonton. Banyak dari film-film tersebut memiliki pesan moral. Sebuah pelajaran hidup yang bisa diambil penonton. Baik pesan moral tentang sebuah kebaikan atau pesan moral tentang sebuah peringatan. A cautionary tale. Kadang pesan moral dari film ini begitu powerful, begitu relate dengan kehidupan pribadi gue hingga akhirnya film tersebut mengubah cara pandang hidup gue. Film-film tersebut merubah bagaimana caranya gue hidup. Bagaimana caranya gue memandang sebuah musibah? Bagaimana caranya gue mensyukuri hidup di dunia yang fana ini? Sama seperti seorang sutradara yang ingin menceritakan kisahnya ke dunia, gue pribadi juga pengen menceritakan, atau lebih tepatnya merekomendasikan film. Karena kayak ada kesenangan pribadi gitu untuk ngerekomendasiin film ke orang. Dan orang itu juga sama-sama relate, sama-sama suka dengan film yang gue rekomendasiin. Itulah kenapa gue pengen bikin video ini. Video tentang film-film yang ngerubah hidup gue. Dan mungkin juga ntar film ini bakal ngerubah hidup lo. Who knows? So, welcome to Content Cast. Kali ini gue pengen bahas dua film dengan dua topik yang beda. Film yang sangat berjasa bagi gue pribadi. Film-film yang mengajarkan nilai kehidupan. Film-film yang mengubah cara pandang hidup gue terhadap suatu masalah hidup. Di segmen pertama kali ini gue pengen bahas tentang grief atau duka. Semua orang yang pernah hidup pasti pernah mengalami kesedihan atau duka. Duka yang gue maksud di sini adalah duka dari kehilangan seseorang. Sebuah kematian. Cepat atau lambat, orang-orang yang lu sayangi pasti akan menghadapi kematian. Entah itu teman lu, pasangan lu, atau bahkan kedua orang tua lu. Di penghujung tahun kemarin, tiba-tiba gue mendapatkan kabar duka dari salah satu teman gue. Ternyata teman dekat gue sejak SMP telah meninggal dunia. Dia gak pernah cerita bahwa dirinya sedang sakit selama ini. Bahkan di saat terakhir gue chatting sama dia gak pernah berkeluh kesah tentang penyakitnya. Tentu perasaan gue waktu itu campur aduk. Sedih, shock, dan kesal. Kesal karena dia gak pernah cerita tentang penyakitnya. Padahal dia sering curhat ke gue tentang keluh kesah hidupnya. Tapi tidak dengan penyakitnya. Banyak film yang mengangkat tema duka ini. Tapi kebanyakan diantaranya menceritakan kisah dukanya secara eksternal. Dengan seringkali dibuat secara over dramatis. Adegan nangis ditemani dengan musik piano sedih menjadi ciri khas utama dalam film-film ini. Gue benci akan elemen ini. Hal-hal tersebut kerasa murahan. Selayaknya jumpscare dalam film-film horor, sebuah cara cepat untuk mendapatkan respon emosional dari penonton. Gue lebih suka film yang memperlihatkan kesedihan karakternya bukan secara eksternal, tapi secara internal, dengan cara berduka. Dan tidak ada film lain yang menampilkan duka secara true to life dan secara realistis seperti film Jepang karya Koreeda yang berjudul Maboroshi. Maboroshi adalah film debutnya Koreeda, dan menurut gue masih jadi salah satu film terbaiknya doi bahkan setelah 30 dekade beliau berkarir. Maboroshi menceritakan seorang Yumiko, seorang ibu rumah tangga yang hidup bersama dengan suaminya Ikuo dan bayinya Yuichi. Mereka hidup bahagia, keduanya saling menyayangi satu sama lain. Suatu malam Ikuo sedang bersepeda di pinggir rel, hingga tiba-tiba ia berhenti di pertigaan ini. Tak pernah dijelaskan kenapa, tapi kereta tersebut menarik perhatian Ikuo. Seakan-akan dia mendapatkan panggilan alam dari kereta tersebut. Keesokan paginya, Yumiko melihat suaminya pergi bekerja. Dari durasi pengambilan gambarnya makin lama makin kerasa bahwa ini akan jadi terakhir kalinya Yumiko melihat suaminya. Firasat tersebut sayangnya benar terjadi, karena malam harinya Ikuo tidak pulang. Polisi mengatakan Ikuo berjalan di atas rel menuju ke arah kereta melintas.
tanpa menghiraukan suara bel ataupun suara cengkraman rem kereta. Ini adalah reaksi pertama ketika dia mendengar berita duka tersebut. Dia tidak bereaksi dengan menangis. Dia hanya memendam perasaannya, memendam duka dan kesedihannya dalam hati. Ikuo meninggalkan Yumiko, yang tersisa hanyalah gantungan bel, sepeda hijaunya, dan kesedihan serta pertanyaan abadi tentang kenapa Ikuo memilih untuk bunuh diri. Padahal mereka memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia. Film ini mengeksplor bagaimana cara seseorang menghadapi rasa duka itu, bagaimana meresponnya, bagaimana mengikhlaskannya, dan apakah rasa duka itu bisa terobati suatu saat nanti. 5 tahun berlalu sejak kematiannya. Yumiko pergi ke kota lain untuk menikah kembali. Selama 5 tahun tersebut, Yumiko masih belum move on dari kesedihannya. Bahkan ketika perjalanan ke kota lain, kereta yang ditumpanginya masih menjadi pengingat misteri kematian suaminya. Seakan-akan misteri tersebut terus menghantuinya, bahkan ke kota lain. Tentu, menikah kembali bukanlah sebuah shortcut untuk mengobati dukanya. Pada malam pertamanya dengan suami keduanya, Yumiko masih merasa hampa, seakan-akan dia menaruh jarak dengan suami barunya. Disinilah film mulai melambat, menunjukkan keseharian Yumiko yang mengurus rumah barunya. Disinilah, mungkin penonton mulai mengantuk ketika menonton film ini, mempertanyakan kenapa filmnya diisi dengan shot-shot panjang ruangan kosong. Aktivitas bersih rumah dan makan malam keluarga yang terlihat boring jika dilihat secara sekilas. Koreeda dalam interviunya menjawab, "Jawaban saya adalah bahwa detail-detail kecil sehari-hari ini tidak penting bagi film, tetapi merupakan hal yang paling penting bagi Yumiko. Kejadian-kejadian yang kecil yang dibangun dalam kehidupan sehari-hari sangat penting baginya. The idea is that, dengan berlalunya waktu dan menjalankan kehidupan sehari-hari, jarak dan kehampaan yang dulunya menyelimuti, kini berganti dengan kebersamaan dan keakraban. Menjalani kehidupan sehari-hari, menikmati setiap momennya yang sedang berlangsung tanpa memikirkan masa lalu sama artinya dengan menerima keadaan. Dengan kata lain, sudah ikhlas dengan keadaan. Atau bahasa Jawanya, legowo. Of course, misteri tentang kematian suami pertamanya masih menghantuinya. Ketika dia harus kembali ke kota Amagasaki untuk menghadiri pernikahan saudaranya, rasa duka yang mulai terlupakan itu mulai muncul kembali. Pengingat akan kematiannya mulai muncul satu persatu. Rumah halamannya, tempat kerja suaminya, bahkan sepeda yang lewat dengan suara belnya menjadi pengingat akan pertanyaan misteri kematian yang belum terjawab. Yumiko pulang dari Amagasaki dengan perasaan hampa, yang tadinya hangat kini menjadi dingin kembali. Hingga akhirnya dia memilih untuk meninggalkan rumah dengan harapan akan menemukan jawaban dari pertanyaannya. Film ini tidak diakhiri dengan sebuah jawaban yang menjawab misteri kenapa suaminya memilih untuk bunuh diri. Lagi pula, mustahil rasanya untuk mendapatkan jawaban dari seseorang yang sudah meninggal. Suami keduanya menemukan Yumiko di pinggir laut sedang menyaksikan upacara pemakaman orang lain. Seakan-akan pemakaman itu adalah suaminya yang dulu. Saat diajak pulang, Yumiko bertanya kepada suaminya tentang misteri yang menghantuinya ini. Jawaban dari suaminya tentu tidak menjawab misterinya. Namun, jawaban tersebut membuat Yumiko memilih untuk mengikhlaskan masa lalunya. Karena, hanya dengan mengikhlaskan masa lalunya terdapat sebuah janji akan kedamaian di masa sekarang. Di scene terakhir, Yumiko kembali ke kehidupannya yang biasa. Anaknya sedang terlihat belajar menaiki sepeda berwarna hijau. Sepeda yang dulunya menjadi simbol misteri kematian suaminya kini berubah menjadi benda sehari-harinya. Sebuah tanda bahwa Yumiko kini telah sepenuhnya menerima kematiannya. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan Yumiko. Secara sekilas kalimat tersebut membicarakan cuaca yang cerah. Tapi gue yakin kalimat ini juga membicarakan tentang keikhlasan dari realita kehidupannya. Gue punya koneksi pribadi dengan film ini. Sebuah kejadian real life yang mirip dengan cerita ini. Long story short, ketika gue pergi ke pengajian 40 hari meninggalnya teman dekat gue, kakaknya bercerita ke gue. Ternyata bukan cuma gue saja yang gak tahu selama ini dia sedang sakit kritis. Tapi semua temannya juga nggak ada yang tahu. Untuk suatu alasan tertentu, dia memilih untuk menyembunyikan kondisi sakitnya. Tapi justru misteri terbesarnya adalah keluarganya sendiri juga nggak tahu apa yang membuatnya meninggal. Dari hasil pemeriksaan dan hasil scan, nggak ada yang salah pada organ dalamnya. Tapi anehnya dari hari ke hari kondisinya makin memburuk.
Hingga akhirnya pada suatu malam dia tertidur dan tidak pernah terbangun kembali. Misteri itulah yang masih menghantui keluarganya sampai sekarang. Misteri yang sayangnya nggak akan pernah bisa terjawab. Tapi alhamdulillah pengajian 40 hari kemarin menjadi sebuah tanda bagi kakaknya dan keluarganya. Tanda bahwa sudah saatnya mereka harus move on. Tanda bahwa mereka harus melanjutkan hidup. Ngomong-ngomong soal melanjutkan hidup, gue ingin membahas film yang memiliki pesan tentang pilihan untuk melanjutkan hidup. Sebuah penolakan dari bunuh diri. Gak ada banyak film yang membahas bunuh diri sebagai tema utamanya. Mostly film yang membahas tema tersebut dibawakan dengan konteks pesimistik. The Virgin Suicide menjadikan bunuh diri sebagai sebuah tragedi. Suicide Club menjadikan bunuh diri sebagai sebuah elemen horor. Dan Suicide Squad malah bukan film tentang bunuh diri. Tapi ada satu film yang mengemas konsep bunuh diri menjadi sebuah refleksi kehidupan. Sebuah pandangan apakah bunuh diri itu worth it dilakukan ketika kehidupan menjadi suram. Film tersebut datang dari sutradara favorit gue sepanjang masa, sutradara Iran, Abbas Kiarostami. Kiarostami bagi gue adalah sutradara yang paling humanis sepanjang masa. Di setiap film yang gue tonton pasti terdapat elemen stoikisme yang mengajarkan indahnya kehidupan. Termasuk film yang akan gue bahas di video ini, yaitu Taste of Cherry. Taste of Cherry bercerita tentang Mr. Buddy yang ingin melakukan bunuh diri dengan cara mengubur dirinya hidup-hidup. Di sepanjang film, dia berkeliling kota Teheran untuk mencari seseorang yang mau membantunya untuk menguburkan dirinya. Taste of Cherry adalah film suicide yang unik. Di film lain yang membicarakan tentang suicide, seperti misalnya First Reform yang sama-sama mempunyai unsur agama di dalamnya, karakter di film tersebut mempunyai berbagai background masalah yang deep yang membuatnya ingin melakukan bunuh diri. Sementara di Taste of Cherry, karakter Mr. Buddy tidak mempunyai backstory sama sekali. Yang kita tahu, dia sedang mengalami depresi berat hingga ia rela untuk melakukan bunuh diri. Hal ini membuat penonton hanya menilai Mr. Buddy secara objektif, bukan secara subjektif. Kita tidak tahu apakah dia kaya atau miskin. Kita tidak tahu situasi keluarganya. Kita tidak tahu masalah hidupnya sama sekali. Kiarostami tidak ingin menceritakan backstory Mr. Buddy karena dia ingin membahas konsep bunuh diri ini semurni mungkin, tanpa adanya pengaruh subjektivitas dari kejadian yang membuat Mr. Buddy ingin melakukan bunuh diri. Selama di perjalanan, Mr. Buddy bertemu dengan tiga karakter yang mencoba membujuk Mr. Buddy agar tidak bunuh diri. Konfliknya film ini datang dari sini, dari argumen kehidupan antara Mr. Buddy dan ketiga karakternya. Seorang tentara, seorang ulama, dan seorang taksidermis. Or let's just say doi adalah sejarawan. Ketiga karakter ini basically adalah simbol representasi dari lapisan masyarakat mengenai tanggapan mereka menghadapi isu bunuh diri. Si tentara takut untuk menguburkan Mr. Buddy karena dia masih punya tanggung jawab militer untuk kembali ke markasnya sebelum malam hari. Sebuah kebalikan dari Mr. Buddy yang sudah kehilangan tanggung jawabnya untuk hidup. Sebuah ironi bahwa tentara yang tugasnya membunuh orang dalam perang tapi terlalu takut untuk membantu orang bunuh diri. Si ulama tentu menolak membantunya karena dalam ajaran Islam, bunuh diri adalah dosa besar. Menanggapi ajaran si ulama, Mr. Buddy berkata, من میدونم که خودکشی از گناهان کبیر است. اما اینم گناه بزرگیه که انسان خوشبخت نباشه. وقتی خوشبخت نیستی، باعث اذیت و آزار اطرافیانت میشی. این گناه نیست. این گناه نیست که اذیت و آزار اطرافیانت رو فراهم کنی. خانواده‌ت رو اذیت کنی، دوستانت رو اذیت کنی، خودت رو اذیت کنی. به نظر شما این گناه نیست؟ مگه شما رو اذیت بکنم، آزارت بدم گناه نیست؟ ولی خودم بکشم گناهه. hanya si sejarawan yang menyanggupi permintaan Mr. Buddy untuk menguburkannya hidup-hidup. Dia adalah karakter yang paling berempati, karena dia sendiri pada masa mudanya juga mengalami hal yang serupa seperti Mr. Buddy. Si sejarawan menjelaskan sejarahnya bahwa dulu dia berniat untuk melakukan bunuh diri. Dia ingin gantung diri di sebuah pohon. Saat dia memanjat untuk mengikat tali tambangnya, tangannya merasakan sesuatu, sebuah mulberry. Lalu dia memakannya. شیرین بود. اولی را خوردم، دومی را خوردم، سومی را خوردم. یه وقت دیدم هوا داره روشن میشه، آفتاب زده بالای کوه رفیق. چه آفتابی، چه منظره، چه سبززاری. Tentu mulberry tersebut tidak memperbaiki masalah hidupnya. Tapi yang jelas mulberry tersebut memperbaiki pandangan hidupnya.
bukanlah hal yang besar yang mengubah hidupnya. Justru hal sepele, kenikmatan kecil, hal-hal yang kelihatannya insignifikan yang membuatnya semakin mengapresiasi hidup. رفته بودم آقا خودکشی بکنم، یه توت من اینقدر عوض کرد، یه توت که شما حساب نمیکنی. آقا دنیا جوری دیگریه، دنیا وقت دیگریه. تو عوض کن فکر تو، دنیا رو عوض کن، خوش ببین همه چی را. Film ini tidak menunjukkan nasib akhir dari Mr. Buddy. Tidak diperlihatkan apakah Mr. Buddy jadi melakukan bunuh diri atau tidak. Yang terpenting dari film ini, yang ingin film ini sampaikan adalah untuk pertama kalinya dari sepanjang film, Mr. Buddy mulai meragukan niatnya untuk bunuh diri. Si sejarawan berhasil menanamkan benih keraguan ke Mr. Buddy dengan cara mengapresiasi hal-hal kecil dalam hidup, mencari keindahan di alam sekitar. Dia mulai memandang alam sekitar. Dia memandang kota, bukit, pohon, bocah-bocah, dan sunset. Untuk sesaat, dia meragukan dirinya. Untuk sesaat, dia mensyukuri hidupnya. Itulah yang gue pelajari dari film ini. Untuk mengapresiasi hal-hal kecil dalam sebuah hidup. Momen yang paling stressful dalam hidup gue adalah ketika gue magang di Jakarta. Environment barunya, orang-orang barunya, workload kerjanya, kadang bikin nambah beban hidup. Ada istilah yang namanya touch some grass. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanyalah sebuah meme. Tapi bagi gue pribadi, ini adalah sebuah nasihat. Ketika beban hidup mulai berat, ketika gue udah mulai burn out dengan beban kerja, penting bagi kita untuk go outside, touch some grass. Itulah yang gue lakukan ketika kelar ngerjain proyek gede magang di Jakarta. Pergi keluar, motoran, keliling Jakarta sendirian. Di balik hiruk pikuknya, padatnya, pengapnya, dan panasnya kota Jakarta, masih terdapat keindahan di dalamnya. Dari film ini gue belajar bahwa salah satu obat dari beratnya hidup adalah untuk menikmati hal-hal kecil. Mensyukuri hal-hal sepele. Lu gak bakalan tahu the power of reconnecting dengan alam ciptaan Tuhan jika lu belum pernah nyoba sendiri. Kegiatan simple seperti hanya sekedar melihat sunrise dan sunset kadang bisa mengubah pandangan hidup lu. فتح امید کردی؟ صبح پا شده هیچ نگاه کردی؟ با آسمان نگاه کردی؟ نمیخوا اون دم صبح طلوع آفتاب نمیخوا ببینی؟ سرخ و زرد آفتاب و موقع غروب دیگه نمیخوا ببینی؟ ماه دیدی؟ نمیخوا این ستاره ها رو ببینی؟ شب مهتاب اون قرص کامل ما دیگه نمیخوا ببینی؟ Itulah dua film yang berhasil mengubah cara pandang hidup gue. Gue sebenarnya pengen bahas satu film lagi di list ini, yaitu film anime yang berjasa bagi memulai perjalanan filosofis hidup gue. Film tersebut adalah End of Evangelion. But sayangnya durasi video ini udah kepanjangan dan kayaknya End of Evangelion bisa dibikin video full sendiri sih. So what do you guys think about this video? Do you like it? Do you enjoy it? Do you want to see more about it? Apakah lu suka dengan konten yang gue bahas, film-film yang gue bahas ini? Apakah lu udah pernah nonton filmnya? Apakah lu tertarik untuk nonton setelah gue bahas tadi? Apakah lu suka dengan konten gue yang ginian? Karena jujur, gue gak tahu harus dibawa kemana konten kesini. I'm trying new things, guys. Apakah gue harus tetap bahas film, atau bahas game, atau bahas musik? I don't know, just let me know in the comment below. Share lah tanggapan kalian. Niatnya gue pengen lebih ngegenjot channel konten kasih tahun ini. Semoga di tahun ini gak ada banyak halangan, dan semoga gue cepet ngelahirin TA gue. Please, please, please. Lulus dengan tepat waktu, please. And lastly, may this year be kind to all of us. Until then, see you on the next content. Bye.